Bau-Bau yang kami hormati, tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Bau-Bau, dan yang kami banggakan rekan calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Bau-Bau, Ibu Julita Nur Karimah SPD. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik ilmu di langit dan di bumi. Semua bertasbih memuji asma Allah atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan, nafas, dan nikmat bagaikan lautan yang tiada bertepi, sehingga kita masih berada di tempat ini untuk menghadiri kegiatan pendampingan individu 2 program pendidikan guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia yang paling sempurna akhlaknya, yang telah menebar kasih sayang dan membawa kabar gembira kepada seluruh umat manusia di dunia. Dan Bapak Ibu Guru sahabat SMP Negeri 12 Bau-Bau, kegiatan kita hari ini SMP Negeri 1 Bau-Bau, Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 1 Bau-Bau, kegiatan kita adalah kita akan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 1 Bau-Bau, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Labuda Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan berkati tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada hari ini dalam rangka guru penggerak angkatan 11 akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Bila ada
Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa awladihi wa dzurriyyatihi khususan yang mengikuti kegiatan berjumlah akan tetap tahun 2019 berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun jawad. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afw indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa tadi pembacaan doa, semoga mempermudah dan melancarkan kegiatan kita dari awal hingga akhir nanti. Pada Bapak yang mulia SPW mengucapkan syukran jazakallahu khairan. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 1 Bau-Bau kepada Ibu Harnia Hamzah, Sarjana Pendidikan, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Guru Pak Ibu Koordinator Sejati Muslim SPD. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru peserta diskusi pendampingan individual 2. Dan yang saya banggakan pula PDP SMP Negeri 1 Bau-Bau Ibu Yulika Muhammad SPD. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia Dia sehingga kita masih bisa berkumpul di sini bersama-sama mengikuti pendampingan individual 2. Diskusi tentang visi dan prakarya beragama. Salawat serta salam sudah kejunjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya, Bapak Ibu yang saya banggakan, ini suatu kehormatan buat kita, buat sekolah kita, karena tahun ini pendampingan buat di teman-teman itu ada 5 orang. Kemarin sudah 1 orang yang sudah melaksanakan, hari ini rencana 3 orang. 1 sudah tadi sementara, dan ini 2, sebentar lagi 1. Dan yang satunya lagi Pak Ilham. Ya. Ini suatu kesyukuran buat SMP Negeri 1 Bau-Bau karena bisa 5 orang lulus menjadi
guru penggerak tahun berikutnya itu 2. Semoga setelah melihat kegiatan dari guru penggerak calon guru penggerak gelombang 11 ini, teman-teman yang lain bisa tergugah untuk bisa mengikuti ketika ada lagi perekrutan guru penggerak. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ternyata guru penggerak itu program ini bukan program yang menakutkan seperti bayangan kita sebelumnya. Jujur, ibu guru praktik termasuk saya sebenarnya memandang bahwa guru penggerak ini program yang menyita waktuku seperti itu awalnya. Jadi apa nih? Karena menyita waktu yang seperti saya cerita tadi, pada akhirnya niat di dalam hati itu tidak ada. Dan memang juga betul ini guru penggerak ini pada akhirnya bicara memang tentang rezekinya juga kita. Saya itu 2 kali mengikuti tes guru penggerak ini, dan dua-duanya saya nggak lulus. Tadinya saya berpikir, masa sih saya bicara sama orang-orang ini dibanding pengalaman, saya lebih banyak pengalaman. Tapi ternyata itu tadi, pertama mungkin menerapkannya itu pada saat esainya itu belum terlalu kena. Kemarin juga itu yang terakhir ini saya ikut, sebenarnya sudah kita kan juga ada pertemuan. Memang ada pertemuan 2 hari di suatu di arah Salanah ya, di arah Salanah. Ibaratnya guru penggerak yang sebelumnya sudah mendampingi kita itu lagi. Sekali lagi mungkin kembalinya ke kesiapannya kita sebenarnya. Kalau memang kita lihat, saya rasa program yang sesulit apapun pasti bisa kita tangkap lagi. Saya kenapa juga hatiku setengah-setengah, karena itu tadi saya belum siap membagi waktu antara mengajar tugas saya di SMP Negeri 1 Baudojo sebagai bendahara, dan bendahara juga ini tugasnya agak-agak berat, karena kalau juga kita setengah-setengah imbasnya terhadap sekolah. Ya, kalau misalnya guru penggerak ini kenapa bukan saya mau tidak, saya mau abaikan, sebenarnya tidak. Kesiapan dari diri itu sendiri yang kurang, karena saya pikir saya dipilih dua kegiatan dalam waktu bersamaan. Saya memilih kegiatan yang berpengaruhnya itu terhadap sekolah dulu. Ya, makanya kemarin ya agak-agak setengah hati, dan ternyata kelalaian saya itu ternyata ketika kita setelah memilih itu, memang kita harus selalu lihat kembali kita. Dan itu memang saya ada apa yang masuk menyampaikan bahwa administrasi yang saya kirim itu belum lengkap, dan lucunya tanggal 19 dikirim, saya juga nanti tanggal 24, luar biasa sekali. Saya kira mungkin kita punya teman yang intinya sudah tidak telepon itu mungkin. Jadi saya berpikir mungkin juga ini Tuhan sebenarnya pada dasarnya tidak adil ya kita, ketika kita tidak sanggup, jadi Tuhan sudahlah tahu buahnya cukup di sini dulu. Kalau misalnya kegiatan tidak terlalu banyak, mungkin tapi itu tidak bisa juga kita jadikan alasan sebenarnya. Kesiapan kita harus siap sebenarnya ketika ada program pemerintah, harusnya memang kita siap semua, tidak ada alasan. Itu saja sebenarnya mungkin yang saya buka beritakan saja. Ya, itu mungkin. Semoga dengan kegiatan yang dilakukan pendampingan ini bisa terbuka wawasan kita semua. Ternyata program guru penggerak itu sangat bagus, sangat baik untuk kita, terutama untuk pribadi kita, dan kemudian baru untuk sekolah kita, baru dan untuk siswa kita, semua pada akhirnya imbasnya itu semua luar biasa. Mungkin itu tadi setelah pendampingan ini, sekali lagi mungkin teman-teman guru
ketika ada program ini lagi sudah mulai dibuka, semoga di SMP 1 ini berlomba-lomba lagi gurunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan ternyata tidak menakutkan seperti yang kita bayangkan selama ini. Kita lihat saja itu para guru penggeraknya kita ini 5 orang ini masih tetap menjalankan tugas, masih tetap mengajar, masih ada juga jalan-jalannya, masih ada juga kalau ada kegiatan sekolah masih juga dikerjakan dan tidak juga dengar mereka tiba-tiba dia sakit, tidak. Ya, jadi memang betul pemerintah juga sepertinya tidak mungkin membuat atau membuka program yang bisa merugikan buat guru-gurunya. Saya rasa mungkin tidak juga. Ya, mungkin dengan adanya kegiatan ini sekali lagi kalau ada syarat ya kalau misalnya guru ya mungkin Bapak guru-guru yang masih GTT bisa ya? Oh iya, ini terbuka, artinya tidak menutup ya. Iya, oh iya. Kayaknya tahun ini kalau itu naik karena saya buat yang belum praktik nih. Iya. Itu ngomongin lagi, insya Allah. Kayaknya lumayan itu saya pantengin terus, saya lihat terus. Ketika saya sudah mengirim, iya, itu mungkin semoga dengan kita lihat kegiatan ini memang itu mengasihkan sangat berguna, penting juga buat kita, menambah wawasan juga buat kita. Yang tadinya mungkin kita hanya mengajar menghadapi murid, ini bisa kesempatan-kesempatan seperti ini mungkin kalau kita tidak ikut program guru penggerak ini tidak akan pernah kita lakukan. Atau paling kita hanya berhadapan dengan murid terus padahal di program guru penggerak ini berbagi praktik, banyak informasi yang bisa kita sharing. Mungkin semoga kalau ada program berikutnya kita bisa ikut lagi semua. Iya, buat Ibu Dita, semoga kegiatan ini bisa sukses. Ya, sekolah pada dasarnya kami selalu mendukung kegiatan teman-teman guru selama itu demi kebaikan kita semua. Ini kegiatan ini sangat bermanfaat dan banyak sekali faedahnya yang kita bisa ambil. Ya, semoga di kegiatan ini bisa sukses. Apa yang kita harapkan bisa kita dapatkan. Ya. Mungkin itu sekedar sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pendampingan individu 2 dengan diskusi dengan tema visi dan prakarya perubahan guru penggerak angkatan 11 dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin dulu saya duduk ya. Baik, demikianlah tadi sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Bau-Bau. Semoga menambah wawasan kita, membuka pengetahuan kita, betapa pentingnya kita mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu Hania Nanda SPD kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, Ibu nanti bersemangat besok ya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan mengantar tujuan diskusi kita. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan program pendidikan guru penggerak yang dijalani oleh Ibu Julita sebagai calon guru penggerak. Masya Allah masih berdampingan individu 2. Berarti kami 4 pendampingan individu 2 lagi ya. Bu Juli semangat. Karena memang banyak sekali ilmu yang kita dapat di sini seperti yang dikatakan kepala sekolah tadi. Saya sebelumnya tidak bisa berbicara seperti ini, malu-malu. Dan awalnya itu dipaksa sama Pak Bariun. Kebetulan kepala sekolah kami pada saat itu, Anda mau Bapak saya tidak mau ikut, saya sudah stay di zona nyaman, saya sudah ngajar, sudah laksanakan kewajiban saya. Katanya ikut, sekolah penggerak masa tidak ada guru penggeraknya. Tapi Masya Allah, positifnya setelah mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu, sudah kami dipanggil kemana-mana di sekolah-sekolah, sampai di pelosok-pelosok juga kami sudah dipanggil sebagai untuk sharing ilmu yang sudah kami dapat. Dan yang jelas perubahan yang paling luar biasa kami rasakan itu ketika kita masuk di kelas itu,
kita sudah siap. Tidak ada lagi kita masuk-masuk kelas tanpa langkah-langkah pembelajaran. Jadi sebelumnya malamnya kami sudah buat langkah-langkah pembelajaran untuk diajarkan di kelas. Kami sudah tahu kategori siswa dengan kategori penuh bimbingan, sedang, dan mahir. Kami pun ini bedakan LKPD-nya Bapak Ibu. Setelah kami mengikuti program guru penggerak ini, Masya Allah sekali nanti Ibu Dwi juga akan belajar di modul 2 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada juga nanti supervisi akademik. Jadi itu supervisi akademik itu ada kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nanti dijalani. Ya, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari diskusi kita pada hari ini yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dan adapun susunan kegiatan kita pada hari ini, yang pertama pengantar tujuan diskusi seperti yang telah saya sampaikan, dan yang kedua Bapak Ibu akan merumuskan kalimat rumpah dan melihat visi sekolah Bapak Ibu, visi sekolah SMP Negeri 1 Bau-Bau. Kegiatan diskusi ini bukan untuk merubah visi sekolah Bapak Ibu ya, tetapi hanya untuk merefleksi apakah visi sekolah Bapak Ibu itu sudah berpihak pada murid atau cuma sekedar kalimat saja Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu akan mengidentifikasi perilaku-perilaku yang mencerminkan visi. Jadi dari perilaku-perilaku itu adalah kegiatan yang mencerminkan visi. Jangan sampai visinya berprestasi, gurunya tidak mau belajar. Jadi itu tidak sesuai. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu akan mendiskusikan tentang inisiatif perubahan yang bisa dilakukan di sekolah Bapak Ibu di SMP Negeri 1 Bau-Bau. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, itu saja ya Bapak Ibu. Baik. Ya, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Bau-Bau. Jadi dalam pendidikan program guru penggerak ini, CGB ini, calon guru penggerak ini sudah belajar bagaimana merumuskan visi dirinya. Jadi sebagai guru itu kita juga harus punya visi diri. Visi kita apa sih? Kemudian dari proses ini, dari proses pembelajaran tersebut, itu diharapkan dapat mengembangkan visi sekolah Bapak Ibu, visi sekolah SMP Negeri 1 Bau-Bau yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya berharap Bapak Ibu bisa aktif semua ya dalam kegiatan diskusi ini. Dan saya sudah dengar dari Ibu Dwita bahwa alhamdulillah guru-guru SMP Negeri 1 Bau-Bau itu hebat-hebat. Semua bisa mengeluarkan pendapat, semua bisa mengeluarkan saran. Jadi nanti kita lihat sebentar. Baik Bapak Ibu, sedikit sekilas tentang visi. Jadi visi itu menurut Bandura, visi itu adalah representatif kognitif terhadap gambaran masa depan. Jadi cita-cita kita apa? Jadi bukan sekedar kata kerja ya, tetapi cita-citanya saya mau berada di puncak, misalnya saya mau berada di puncak gunung Everest misalkan. Jadi itu namanya visi kita Bapak Ibu. Kemudian visi sekolah itu adalah masa depan murid. Sekali lagi, visi sekolah adalah masa depan murid, dan masa depan murid itu masa depan bangsa kita. Jadi silahkan buat inisiatif perubahan yang bisa mewujudkan cita-cita murid, mewujudkan visi sekolah kita. Yang selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Juwita Nur Karimah untuk memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Indrakasih, Ibu Kepala Sekolah, Ibu. Selanjutnya kita ke kegiatan ini kita. Namun sebelumnya biar kita lebih akrab, para sudah akrab, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Tolong dibantu ya dengan kata apa? Cakep. Oke. Lari pagi di Pantai Losari. Cakep. Bertemu mantan berdasi di tepian. Cakep. Mari kita berkolaborasi, wujudkan visi murid impian. Cakep. Baik, hari ini pendampingan individu kedua saya dengan tema visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan fasilitator saya Ibu Lilian Indonesia dari Kendari, dan kedua adalah pengajar praktik saya yang saya banggakan, yang begitu membimbing kami dengan penuh kasih sayang, Ibu Odi Suciati Muslim. Kemudian saya sendiri alhamdulillah insya Allah sudah dikenal. Kenangan ya, baik.
Selanjutnya kita akan menyimak puisi. Puisi ini adalah karya Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Untuk puisi kali ini akan dibacakan oleh Ibu Guru Hebat, Ibu Tri Yuliana, yang bersedia untuk membacakan puisi kita dengan semangat menggelegar katanya. Insya Allah. Ya, kepada Ibu Tri, saya persilakan dengan hormat. Berdua, Masya Allah berdua. Alhamdulillah kenal ada tambahan dengan bersama Ibu Haji tersayang Ibu Haji Suharti. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan puisi karya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dalam karyanya Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai New York, aku mendengarkan lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai New York itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang kuning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Cilegon, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas puisi yang telah dibacakan. Masya Allah, bagus sekali. Berikutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan puisi tadi bersama-sama. Bagaimana perasaan Bapak Ibu mendengarkan puisi tadi? Apa maknanya? Apa makna puisi yang telah dibacakan tadi dengan judul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno? Ya, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin coba memaknai puisi yang dibawakan oleh presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, di mana puisinya berjudul Aku Melihat Indonesia. Setelah saya dengarkan tadi, maka saya mengambil kesimpulan bahwa begitu banyaknya agama, kemudian suku dan bahasa di tanah air kita, tapi semua itu tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika atau tetap Indonesia. Saya kira itu yang saya bisa sebutkan. Terima kasih.
Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Asri Basri SPD. Selanjutnya masih tentang makna puisi tadi dan perasaan Bapak Ibu bagaimana tadi setelah mendengarkan puisi tersebut. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Ya, Ibu. Silakan Ibu ini. Terima kasih Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak puisi karya Insinyur Soekarno ya, dengan judul Aku Melihat Indonesia Luar Biasa. Di situ ada semangat nasionalisme, karena di situ dengan berbagai suku bangsa berbeda-beda, tetapi ternyata Insinyur Soekarno menyebut satu. Ya, jadi luar biasa semangat nasionalismenya yang ditunjukkan Insinyur Soekarno menyemangati Indonesia. Terima kasih Bu Ju. Terima kasih banyak Bu Eni. Kita beri aplaus dulu untuk partisipasi dari Bapak dan Ibu guru hebat untuk Negeri 1 Baru. Masih ada lagi yang memberikan pendapatnya? Iya, terima kasih banyak. Jadi saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru hebat, bahwa puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno tadi bermakna bahwa Bapak Insinyur Soekarno berusaha untuk menyatukan semua agama, suku bangsa, adat yang ada di Indonesia ini, dan tidak memilah-milahnya lagi menjadi bagian-bagian yang terpisah, tapi juga menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya tujuan kegiatan kita pada hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pengajar praktik saya, bahwa tujuannya itu kita akan nanti merumuskan visi dan cita-cita warga sekolah, yaitu kita, guru, kepala sekolah, terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, sebelumnya kita akan menonton sebuah film pendek dulu. Film pendek ini mohon disimak dengan baik ya Bapak Ibu. Sebentar nanti kita akan melihat apakah film ini ada kaitannya dengan visi. Ya, ya belum.
Oke, baik. Ya, bagaimana klip pendeknya, Bapak Ibu? Apakah menghibur? Menghibur, ya. Selanjutnya, ya, apa makna yang bisa kita ambil dari video pendek tadi? Kali ini kita akan kaitkan dengan visi atau tujuan kita. Ada yang ingin memberikan? Ya, silakan Ibu Sri. Makasih. Setelah menyimak film pendek Bernard, di sini kita melihat bahwa Bernard ini diilustrasikan kepada kita seorang guru, khususnya di organisasi bawah. Dan di sini Bernard mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, di mana harapannya yaitu ingin mendaki gunung salju. Sebelum mendaki gunung salju, itu Bernard mempersiapkan dirinya mengambil alat di atas lemari. Di atas lemari pun dia terjatuh ini dengan alatnya sendiri. Setelah itu mengambil kacamata dan dokternya. Harapannya yang diinginkan jangan sampai di dalam kamar. Jangan melihat dalam dirinya dia mempersiapkan dengan alat-alatnya bahwa dia mampu mendaki maka cobaan dapat mendaki. Namun dalam perjalanan untuk siswa yang bernama penuh dengan Karin kelas 82. para pendaki salah satu yang jatuh. Melangkah dengan kukunya jatuh pula palu yang kedua. Akhirnya Bernard mendaki dengan Karin Alfian Botoli kelas 82. Ada orang tuanya di ruang kiri kanan. Namun hal itu terjatuh pula. Sehingga mempunyai teknik strategi yang kedua, yaitu dengan cara melompat-lompat, akhirnya tercapailah gunung salju tersebut. Sehingga ini ilustrasi buat kita seorang guru bahwa bila kita mempunyai cita-cita yang sesuai dengan visi SMP Negeri 1 Bau, berarti kita harus mempersiapkan diri kita dengan perlengkapan yang ada. Dan kita sudah yakin bahwa kita mampu, maka kita akan mencoba untuk cita-cita yang kita punya. Tapi yang perlu diingat bahwa walaupun kita punya halangan dan rintangan untuk menempuh harapan kita harus tetap semangat dan optimal untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Tri. Dan kita beri tepuk tangan dulu. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa sekali ya, sangat detail dengan penjelasannya. Dan benar begitu tadi Ibu melihat bahwa Bernard sudah melakukan beberapa hal, namun dia ternyata tidak berputus asa, dia terus mencoba. Baik, ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Ya, Ibu Munarti, Masya Allah. Ibu mohon diberikan maknanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menyimak video yang sudah ditampilkan tadi, menurut pemahaman saya, seseorang yang mempunyai cita-cita, kemudian untuk menggapai cita-citanya itu, maka dia harus perlu beberapa alat atau beberapa langkah yang harus dia lewati untuk mencapai cita-citanya. Walaupun di dalam mencapai cita-cita ini tentu banyak tantangan, banyak rintangan yang harus dia lalui, yang harus dia hadapi. Tetapi dari rintangan itu ternyata dia punya kekuatan yang ada di dalam dirinya.
dia punya kekuatan untuk menggapai cita-citanya, sehingga dia bisa capai cita-citanya. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada visi misi sekolah. Di dalam sekolah ini tentu banyak guru juga yang punya kekuatan, banyak guru yang punya kekuatan, banyak guru yang punya kemampuan. Beberapa contoh seperti yang hari ini telah dilakukan dalam diklat calon guru penggerak, maka dengan kekuatan itu insya Allah cita-cita visi misi sekolah bisa tercapai dengan adanya guru penggerak yang ada di SMP Negeri 1 Bau-Bau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ibu Menarti Bate ini adalah salah satu calon guru penggerak di dalam SMP Negeri 1 Bau-Bau. Mudah-mudahan guru-guru yang lain segera menyusul seperti Ibu Muna yang begitu bersemangat mengikuti kegiatan-kegiatan CBP. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu sekalian. Kalau bapaknya kayaknya sudah menghilang ini, tidak apa-apa. Ibu-ibu tetap yang terdepan. Baik, mana video tadi jika dikaitkan dengan visi, Bernarda ini memang seperti yang dikatakan Ibu Tri tadi bahwa itu adalah representasi sebagai seorang guru, di mana kita juga itu harus bisa mengembangkan diri kita, menyiapkan apa yang perlu kita siapkan untuk mendapatkan cita-cita kita atau mencapai kita punya visi tadi. Kita bisa mengembangkan diri kita, boleh menggunakan peralatan, boleh menambahkan hal-hal lain untuk yang bisa mendukung usaha kita. Dan seperti yang dikatakan Ibu Munarti tadi bahwa sebenarnya di dalam diri guru-guru itu punya kemampuan. Nah, kemampuan itulah yang kita upayakan untuk terus kita kembangkan. Jangan malah makin menurun, tapi harus terus berkembang. Bagaimana caranya kita melakukan kegiatan-kegiatan atau mengikuti berbagai macam seminar misalnya yang bisa untuk menunjukkan kemampuan kita. Insyaallah. Selanjutnya, ya, apa itu visi? Visi tadi sebagian sudah disampaikan oleh pengajar praktik saya jelas sekali. Visi itu adalah merupakan untayan kata-kata. Jadi visi itu intinya kata-kata ya, Bapak Ibu. Untayan kata yang mengandung impian. Di dalamnya itu ada impian kita, harapan kita, cita-cita kita, atau nilai-nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Misalnya kayak kita di sekolah, kita punya impian atau cita-cita bersama. Dapat dikatakan bahwa visi adalah tujuan masa depan. Jadi visi itu tujuan masa depan kita dari organisasi atau lembaga kita, misalnya kita di sekolah. Visi seringkali digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan-tujuan yang lebih besar. Visi yang jelas biasanya itu sifatnya inspiratif dan juga memotivasi untuk orang-orang bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah ini kita akan berdiskusi bersama untuk menyusun satu visi bersama kita, dan kita akan dituntun dengan memulai melakukan kegiatan yaitu melengkapi kalimat rumpang. Setelah ini nanti dari kalimat rumpang ini kita akan susun, kita akan simpulkan bersama apa yang menjadi harapan bersama kita. Dan kita akan membentuk sebuah visi, di mana nanti visi ini kita akan sandingkan dengan visi yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian kita lihat apakah kita perlu mengadakan perubahan atau tidak. Tapi tujuan kita di sini bukan untuk mengubah visi sekolah kita, tapi bagaimana caranya kita melihat apakah visi ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Setelah ini saya akan bagikan kertas yang berisi tentang kalimat rumpang. Mohon diisi Bapak Ibu, ada pulpen. Ya, mohon diisi. Mohon nanti diisi Bapak Ibu tiap lembarannya dan dituliskan namanya. Nama Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh. Di atas disebutkan, di bawah terserah. Kita tuliskan nama kita, kemudian kita isi apa saja yang menjadi cita-cita kita untuk murid-murid kita.
Ya, sambil mengisi, mobil dengan berbagi ya. Apa semua sudah dapat? Ya. Yang pertama, kalimat tumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik. Yang seperti apakah murid-murid yang kita impikan ini? Apakah yang kreatif? Apakah yang berprestasi? Yang berakhlak mulia? Terserah dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Kemudian saya bacakan dulu untuk semua kalimat tumpangnya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa? Apakah mereka anak-anak yang memiliki karakter-karakternya sendiri, atau mereka sudah memiliki karakter yang bisa kita kembangkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah? Apakah kita mengutamakan kepentingan guru, kepentingan murid, atau apa saja yang ingin kita tuliskan? Silakan Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai guru yang sering berinteraksi dengan murid-murid kita, terlebih para wali kelas, biasanya para wali kelas itu sudah tahu muridnya itu sadar mereka itu kenapa, mereka ngapain di sekolah. Kemudian kalimat tumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Kita yakin untuk apa? Apakah kita yakin kita bisa mendidik murid-murid kita dengan baik? Selamat datang Pak Samuel. Mari berbagi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Mohon diisi kalimat tumpangnya. Ya, terus ya. Kemudian masih ada satu lagi di akhir yang keenam tadi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami. Apakah boleh misalnya contohnya kita memahami bahwa tugas kita sebagai guru apa dan sebagainya. Silakan sambil mengisi, saya minta dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang bersedia untuk membacakan kalimat lengkapnya, melengkapi kalimat tumpang untuk kalimat yang pertama? Silakan. Terima kasih. Saya akan membacakan kalimat tumpang. Melengkapi kalimat tumpang cita-cita untuk murid. 1. Kita memimpikan murid-murid yang kreatif, mandiri, dan prestasi serta berakhlak mulia. Dibacakan. Kalau sudah selesai boleh lanjut ke nomor selanjutnya. 2. Kita percaya bahwa murid-murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. 3. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berfokus pada siswa. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa khususnya berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, serta mendapat ilmu universitas. 5. Kita warga sekolah ini yakin untuk menuntut dan membimbing siswa agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan serta kebahagiaan peserta didik. 6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kompetensi
masing-masing dengan keunikannya, saling melengkapi, dan tugas kita sebagai guru yaitu untuk mengoptimalkan dan meningkatkan bakat serta keunikan juga keistimewaan siswa itu. Terima kasih banyak Ibu Tri. Selanjutnya siapa yang sudah selesai boleh membacakan kalimat tumpangnya Bapak Ibu. Silakan Ibu Artini. Terima kasih. Jadi di sini terima kasih. Jadi di sini saya menjawab tentang kalimat tumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berprestasi dan berbudaya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang mempunyai karakter dan keunikan masing-masing, yang memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali. Di sekolah ini juga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berfokus pada murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang sama lain saling melengkapi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Artini. Alhamdulillah sudah 2 orang guru yang memberikan pendapatnya dari melengkapi kalimat tumpang atau cita-citanya terhadap muridnya di masa yang akan datang. Dari yang 2 orang tadi, kayaknya sudah ada kemiripan ini. Kayaknya nanti kita akan menyusun visi, mungkin tidak terlalu ribet, tapi ini baru 2 orang ya. Selanjutnya saya meminta lagi dari guru-guru yang lain untuk memberikan kalimat tumpangnya yang sudah lengkap tentang cita-citanya untuk murid. Silakan, Ibu Eni, silakan Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Jadi saya mencoba untuk melengkapi kalimat tumpang cita-cita untuk murid. Untuk nomor 1, kita menunjukkan murid-murid yang tentunya berakhlak mulia, itu yang pertama. Kemudian kreatif, mandiri, berprestasi, berbudaya dan berwawasan global. Kemudian untuk kalimat tumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang tentunya mereka memiliki karakter yang unik, ya, memiliki keistimewaan masing-masing. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan tentunya pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sekarang berada di sekolah yang mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kelak mempunyai budi pekerti yang bagus. Kemudian untuk kalimat tumpang yang kelima, kita dari sekolah yakin untuk tentunya dapat menuntun dan membimbing anak didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Terima kasih Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Eni, luar biasa sekali jawabannya tadi. Alhamdulillah. Dari Ibu Eni tadi ada sedikit tambahan setelah yang dari guru sebelumnya tadi.
Ibu ini mengatakan bahwa murid yang paling diutamakan itu adalah yang berakhlak mulia. Setelah itu ditambahkan dengan kreatif, berprestasi, kemudian berbudaya dan berwawasan global. Masya Allah sekali. Kemudian untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid kita benar sama dengan guru-guru tadi. Yang ketiga, berarti keyakinannya sudah mulai sama nih, bahwa anak-anak kita itu memiliki keunikan masing-masing. Mereka masing-masing istimewa. Kemudian setelah kita menamakan ini masih satu, alhamdulillah kita sudah memiliki satu cita-cita yang sama, bahwa di sekolah itu kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kayaknya guru-guru ini sudah mulai sering dengar ini Bu. Kita sering ceritakan modul 1.1 bahwa memang pendidikan itu sekarang kurikulum merdeka itu harus berpusat pada murid. Yang menjadi inti dari pembelajaran itu adalah murid, dan di mana guru hanyalah sebagai fasilitator, hanya menyediakan saja apa yang akan dipelajari dan murid secara mandiri dan berkolaborasi dengan rekan-rekannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sama tadi murid-murid kita itu sudah sadar bahwa di sekolah ini adalah tempat mereka untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang lain. Mereka berharap mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengajaran tentang budi pekerti. Kemudian yang kelima, ini kayaknya ciri khas guru penggerak ini, bahwa katanya sekarang warga di sekolah itu yakin untuk mendidik dan menuntut siswa atau murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini Bapak Ki Hajar Dewantara banget ini. Kata Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu maksudnya lingkungan yang ada di sekitar murid-murid kita. Seperti kita sekarang yang berada di Kota Bau-Bau, jadi kita mengajarkan mereka sesuai dengan apa yang berlaku di Kota Bau-Bau ini. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman, maksudnya adalah pengajaran atau pendidikan yang kita berikan kepada murid-murid kita itu haruslah menyesuaikan, mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Kalau muridnya mengikuti perkembangan zaman, gurunya harus lebih lagi mengikuti perkembangan zaman. Kita harus bisa, jangan sampai kita mengharapkan murid-murid kita sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi kitanya justru ketinggalan zaman maksudnya. Oke, kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki minat dan bakatnya masing-masing, dan itu sama tadi. Tugas murid adalah, tugas guru adalah mengoptimalkan dan meningkatkan bakat-bakat itu. Baik, selanjutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang disiplin, berprestasi, mandiri dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan dan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan sikap dan perilaku religius di lingkungan dalam dan luar sekolah, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah menggapai bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka miliki. Baik, terima kasih banyak Ibu Mutia. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu. Terima kasih Ibu telah melengkapi kalimat rumpangnya. Selanjutnya saya mendengar dari apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Mutia. Alhamdulillah mirip-mirip tadi. Semoga kita sama tentang murid-murid kita ini, kita sama tentang murid-murid kita ini. Ada tadi tambahan dari Ibu Mutia bahwa Ibu menginginkan murid-murid yang disiplin. Ya, kayaknya Ibu melihat banyak yang kurang disiplin. Jadi harapan Ibu melihat murid-muridnya lebih disiplin lagi. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Brian, silakan Ibu.
Yang pertama, kita menunjukkan murid-murid yang alhamdulillah dan berprestasi. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki bakat yang dapat kita gali semaksimal mungkin. Pada ketentuan semaksimal mungkin. Dan kemudian di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang bersifat pada murid dan siswa. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu pendidikan yang layak dan mendapatkan ilmu pendidikan. Kemudian kita di sekolah ini yakin untuk membimbing murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang saling melengkapi. Terima kasih banyak Ibu Rian. Alhamdulillah tadi yang disampaikan Ibu Rian ada beberapa yang sama dengan impian guru-guru hebat lainnya. Kemudian tadi saya mendengar dari Ibu Rian, kemudian di kalimat rukun yang kelima, kita dan warga di sekolah yang yakin untuk menuntun dan membimbing juga kita untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan. Jadi kayaknya harapan kita sama ini agar murid-murid kita itu bahagia. Jangan ada yang belajar dalam keadaan tertekan atau terpaksa. Tapi kita ciptakan kegiatan-kegiatan yang membuat murid-murid kita itu merasa bahagia. Bahkan mereka merasa rugi kalau mereka tidak masuk ke dalam kelas. Kemudian dengan kebahagiaan yang kita ciptakan itu, kita harapkan murid-murid kita bisa belajar dengan baik dan kelak bisa selamat. Selanjutnya siapa Ibu? Ibu Haji Selatin. Silakan Ibu. Terima kasih untuk kalimat rumpang cita-cita untuk murid, di mana yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang kreatif dan mandiri serta berprestasi. Terus yang berikutnya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Terus yang rumpang berikutnya lagi keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak. Terus yang berikutnya, rumpang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing siswa agar dapat mencapai kebahagiaan. Insya Allah. Di rumpang yang berikutnya, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan kompetensi masing-masing, saling melengkapi tugas guru, meningkatkan bakat dan keistimewaan mereka dengan cara yang berbeda-beda. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Haji Selatin. Kita beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Haji. Tadi saya mendengar Ibu Haji, saya mendengar Ibu Haji tadi juga memberikan makna cita-cita untuk muridnya. Ibu juga mengharapkan hal yang sama dengan guru-guru hebat lainnya tadi. Dan saya mendengarkan juga dari Ibu tadi, dari paling akhir, bahwa Ibu dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat masing-masing. Yang perlu kita lakukan sebagai guru adalah meningkatkan dengan cara, katanya tadi saya dengar, dengan cara yang berbeda-beda. Nah ini nanti insya Allah kita akan belajar bersama-sama, nanti kita akan sharing sama-sama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tidak pernah sebelumnya disampaikan di awal pembelajaran kita.
nanti kita akan sharing lagi untuk informasi lebih lanjut tentang pembelajaran berkreasi. Maksudnya tadi bahwa pembelajaran itu setiap anak bisa jadi kita lakukan ada perlakuan yang berbeda. Ya, seperti itu. Selanjutnya siapa lagi Bapak Ibu sekalian, Ibu Mona? Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Saya akan mencoba menampilkan kata rumpang cita-cita tentang murid kita yang ada di SMP Negeri 1 Bau-Bau. Seperti apa kira-kira murid-murid yang kita impikan yang ada di SMP Negeri 1 Bau-Bau ini? Menurut kami guru, kita memimpikan murid-murid yang kreatif, murid yang berprestasi, yang mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, dan tentu berwawasan global. Itu yang kami impikan. Kemudian kita percaya bahwa anak-anak itu memiliki karakter, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dari kemampuannya itu kita sebagai guru kita berusaha untuk menggali potensi yang ada pada anak-anak. Antara anak yang satu dengan yang lainnya, kita berusaha untuk saling melengkapi. Itu yang kita impikan. Kemudian di sekolah kami ini, insya Allah pembelajaran itu berpusat pada murid. Dan murid di sekolah juga ini yakin keberadaannya mereka di sekolah itu tentu untuk mendapatkan pembelajaran yang layak, supaya mereka senang keberadaannya di sekolah ini. Dan tentu mereka keinginannya itu untuk mendapatkan keselamatan. Dan kami warga di sekolah juga ini yakin untuk dapat menuntun, untuk dapat membimbing siswa, membimbing murid. Kita ingin membimbing murid untuk mencapai kebahagiaannya itu, untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan, yang ada pada diri mereka masing-masing. Dan yang terakhir, kami juga warga di sekolah ini paham bahwa itu tadi setiap anak memiliki kemampuan, memiliki potensi, memiliki bakat, sehingga mereka bisa saling melengkapi untuk saling melengkapi supaya cita-cita mereka dapat terwujud antara anak yang murid yang satu dengan murid yang lainnya. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu guru hebat. Tadi yang dari Ibu Munarti Bade terakhir seperti menyimpulkan apa yang kita cita-citakan bersama. Setelah ini kita akan menyimpulkan bersama dan masih awal sekali tadi penyampaian dari Ibu Munarti betul-betul seperti kesimpulan. Kayaknya betul memudahkan kita membuat kesimpulan setelah ini. Baik, kesimpulan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Ada yang bersedia untuk membantu menyimpulkan dari kalimat pertama? Kalimat pertama ini tadi saya akan menyimpulkan, memberikan kesimpulan sementara. Setelah itu saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menambahkan jika masih ada yang ingin ditambahkan ya. Jadi kesimpulan kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berbudaya, disiplin, mandiri, dan berwawasan global. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditambahkan? Sudah Pak, sudah cocok. Masya Allah, kita sudah simpulkan jadi yang pertama ya, jadi kita memimpikan murid yang pertama tadi berakhlak mulia, kemudian kreatif, berprestasi, disiplin, berbudaya, dan berwawasan global. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter yang unik dan istimewa sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Baik, itu kesimpulan kita ya. Kemudian kalimat yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan atau pembelajaran yang berfokus pada murid. Setuju, karena tadi saya dengar semua sama ini. Tidak ada yang mau berpihak kepada kepala sekolah misalnya. Ini sama-sama tadi pada murid. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah ini untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, ilmu yang bermanfaat, juga pengajaran tentang budi pekerti. Jadi ya, jadi hari ini ditambahkan Bapak Ibu? Tidak ada?
Ya, baik. Kita melangkah ke kalimat yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk tadi yang sempat saya dengarkan dari Bapak Ibu sekalian, menuntut dan mendidik siswa agar mereka bahagia dan selamat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat Tuhan. Ada yang ditambahkan Bapak Ibu? Bu ini ada yang ditambahkan? Bapak Ibu menang, kenapa? Oke, baik, menciptakan budaya yang positif. Menciptakan budaya yang positif di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu yang ditambahkan? Sepertinya sudah sama ya. Kemudian di kalimat yang ke-6, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Dan tugas guru adalah mengoptimalkan atau meningkatkan bakat yang ada dengan cara yang berbeda-beda. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju, sepakat? Ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada lagi berarti kita sudah sepakat dari ke-6 kalimat rumpang tadi. Setelah ini jadi dari ke-6 kalimat rumpang tadi kita akan menyusun satu visi. Ini bukan visi sekolah ya, visi bersama kita yang ada di dalam forum diskusi kali ini. Jadi visi kita ada, silakan Bapak Ibu, silakan yang ingin memberikan kalimatnya, kalimat visinya. Kalimat visi, silakan. Kalimat visi biasanya diawali dengan kata terwujudnya. Boleh juga kita menambahkan lagi. Itu hanya referensi biasanya di tuliskan terwujudnya. Konsep tadi ada banyak yang kita harapkan, jadi kita ambil yang ya yang nomor 1 tadi berakhlak mulia ya, berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kreatif, berwawasan global, berbudaya, berprestasi, berbudaya, dan berbudaya. Oke, jadi visi bersama kita setelah melakukan diskusi tentang kalimat rumpang tadi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berwawasan global, berprestasi, dan berbudaya. Oke, baik. Setelah ini kita akan lihat visi sekolah kita. Jadi ini adalah visi dari SMP Negeri 1 Bogor. Ini adalah visi terbaru dari sekolah kita. Setelah kita melaksanakan sekolah penggerak, visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, menguasai teknologi informasi, berwawasan global, dan lingkungan. Ya. Jika disandingkan dengan visi kita yang tadi, apakah sudah sesuai dengan impian kita? Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras. Apakah ada yang berbeda kali dengan kita? Ya. Sudah selaras ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, kita ingat-ingat, untuk mencapai visi sekolah kita yang tadi, mewujudkan murid yang bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan global dan lingkungan, menguasai teknologi informasi, kira-kira kolaborasi apa yang akan kita lakukan? Boleh langsung dengan bentuk kegiatannya atau langkah konkretnya. Kira-kira
Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin memberikan masukannya, pendapatnya tentang kolaborasi dalam bentuk kegiatan atau langkah konkret apa saja. Silakan Ibu ini. Terima kasih Bu Dwi untuk kesempatan yang beberapa kali. Ya, untuk poin apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua untuk mewujudkan visi sekolah. Yang pertama untuk kegiatan 17 Agustus ini ya, guru memilih siswa untuk ikut kegiatan misalnya baris berbaris, marching band dan kegiatan-kegiatan lainnya menunjang 17 Agustus dan untuk mewakili sekolah kita. Orang tua ketika mendukung itu sudah suatu kolaborasi ya, suatu kolaborasi dari orang tua untuk sekolah ya. Memberi izin kepada anak saja untuk ikut untuk mewakili sekolah ini, saya kira itu sudah kolaborasi yang luar biasa dilakukan sekolah dengan orang tua siswa ya. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Ibu, ini luar biasa sekali. Jadi meskipun hanya memberikan izin saja kepada anak-anaknya, itu juga merupakan kolaborasi dengan pihak sekolah. Itu adalah bentuk dukungan dari orang tua untuk mewujudkan visi sekolah kita, menemukan atau menciptakan siswa murid yang berprestasi, yang berbudaya, yang berakhlak mulia, dan yang sudah kita impikan bersama tadi. Selanjutnya silakan, saya persilakan lagi kepada guru-guru hebat lainnya, silakan memberikan pendapatnya. Silakan Ibu Tri. Makasih. Di sini kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua untuk mewujudkan visi sekolah. Sampai jumpa besok pagi dan semangat belajar yang baru. Kita bisa melihat di saat kegiatan pramuka. Di kegiatan pramuka misalnya berkemah. Kemah ini kadang-kadang masih bermalam. Sehingga sekolah mengadakan kolaborasi kepada orang tua dengan izin, yaitu menyatakan pernyataan bahwa anaknya siap untuk bermalam di sekolah dengan bekalnya masing-masing. Nah, ini sangat kolaborasi yang perlu dukungan orang tua karena bermalam makannya sehari 3 kali dan orang tua siap membawakan ke sekolah. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Tri, Masya Allah. Jadi selain kegiatan 17-an ternyata di SMP ini juga sudah mengadakan kegiatan pramuka dan di dalamnya ada kolaborasi antara guru dan orang tua, di mana orang tua bukan hanya memberikan izin di kegiatan pramuka, tetapi juga turut serta dalam kegiatannya, itu mereka membawakan bekal atau makanan murid-muridnya. Selanjutnya bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru dan murid dan orang tua, kolaborasi apa saja atau bentuk konkretnya boleh langsung disampaikan Bapak Ibu. Satu lagi boleh memberikan pendapatnya atau kegiatan apa saja, kolaborasi dalam bentuk apa saja antara pihak orang tua dan sekolah untuk mewujudkan visi kita tadi, visi kita bersama. Silakan. Silakan Ibu menanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari contoh konkret yang sudah diutarakan oleh Ibu Tri dengan Ibu Erni, saya ambil contoh saja di situ. Itu sudah salah satu bentuk terwujudnya visi sekolah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan adanya pemilihan siswa yang terjun langsung ke dalam kegiatan berbaris, kegiatan masjid ataupun kegiatan kepramukaan, itu bisa dapat membina siswa itu di dalam segala hal. Kreativitasnya mereka, kemudian pembentukan fisiknya mereka, prestasinya mereka yang dia capai ketika mereka mendapatkan juara. Jadi itu sudah salah satu bentuk kolaborasi antara orang tua, guru dengan kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah yang ada di sekolah ini. Terima kasih, itu saja yang saya bisa berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu
atas partisipasi dari Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Bau-Bau. Alhamdulillah kita sudah menunjukkan kita sudah menuliskan visi atau cita-cita kita bersama. Kemudian ternyata visi kita itu bisa kita capai secara bersama-sama dengan cara berkolaborasi, bukan hanya pihak sekolah melainkan juga pihak murid dan orang tua. Jadi jika kita sudah berkolaborasi dengan baik, insya Allah visi kita yang sudah kita cita-citakan itu, yang kita impikan itu bisa kita capai, bisa kita gapai dengan mudah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kegiatan saya meminta Bapak Ibu guru hebat untuk merincikan sikap dan perilaku murid, guru, orang tua, dan kepala sekolah yang telah mencerminkan visi kita itu tadi. Ya, di sini saya siapkan sticky note, tetap tempel. Setelah itu Bapak Ibu silakan nanti menuliskan, tolong dipisahkan ya, sikapnya guru yang mana, murid yang mana, orang tua dan kepala sekolah yang sudah mencerminkan visi kita tadi. Setelah ini akan saya bagikan, silakan menuliskan. Setelah itu kita akan tempelkan di sini. Bapak Ibu mohon diperhatikan sebentar di sini. Di sini ada yang pertama sini guru ya. Jadi kita nanti akan menempelkan di bawah sini sikap-sikap guru apa saja yang sudah mencerminkan visi. Setelah itu di sini sikap-sikap muridnya. Kemudian sikap orang tua boleh dituliskan di sini dan kepala sekolah. Mohon dibantu guru. Terima kasih banyak. Ya, jadi ya, kasih nomor saja, kasih nomor saja. Nomor 1 di situ guru. Kita kasih nomor saja. Nomor 1 untuk guru, 2 untuk murid, 3 untuk orang tua, 4 untuk kepala sekolah. Kita boleh menuliskan lebih dari 1 Bapak Ibu. Silakan. Kalau misalnya guru boleh misal, itu soalnya sudah hilang. Yang ketiga orang tua. Sikap apa saja kan yang sudah ditunjukkan oleh orang tua dari murid-murid kita yang telah mencerminkan visi kita. Apalagi yang wali-wali kelas ini tadi berhubungan langsung dengan orang tua murid. Guru misalnya ada yang tepat waktu atau menutup kelas tepat waktu. Kemudian murid menjaga kebersihan sekolah,
buang sampah pada tempatnya, ya, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat waktu, disiplin, mencari materi secara mandiri, itu juga termasuk dari sikap murid kita yang mencerminkan visi. Kalau orang tua mendukung, memberi izin, menyediakan, orang tua menyediakan seragam sekolah anaknya saja itu merupakan dukungan. Iya. Kemudian kepala sekolah, bagaimana dengan kepala sekolah kita? Iya, apakah dia memfasilitasi kita apa tidak? Apakah dia mendukung kegiatan-kegiatan kita? Atau juga mendorong guru-guru untuk meningkatkan dirinya, meningkatkan kemampuan diri sesuai profesinya. Misalnya kalau ada informasi pelatihan-pelatihan, apakah kita diberitahu, apakah kita diminta untuk ikut, berpartisipasi dan lain sebagainya. Silakan jika sudah ada yang menuliskan, boleh langsung menempelkan ke karton yang telah saya tempel di dinding. Apa ada kesulitan atau kendala Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada ya. Ya, silakan jika sudah ada yang menuliskan, boleh langsung ditempel di karton yang telah disediakan. Ibu Eni Rigawati telah menempelkan sikap yang mencerminkan perilaku murid, guru, orang tua, dan kepala sekolah yang telah mencerminkan visi. Namun tidak terlepas ini ada lagi. Siap. Ia menyesali bukan akibatnya telah menyelesaikan sikap-sikap murid, guru, orang tua, dan kepala sekolah yang telah mencerminkan visi. Silakan. 01 untuk guru, kedua untuk murid, iya, 3 orang tua, dan 4 kepala sekolah. Bagus ya, Masya Allah, luar biasa sekali Bu. Ibu menuliskan lebih dari 1 sikap ternyata. Ternyata Ibu banyak menganalisa selama ini kegiatan-kegiatan sikap-sikap apa saja yang telah kita lakukan. Luar biasa sekali Ibu Munas. Silakan Ibu Tri, 1 untuk guru. Ibu Tri juga, wah, guru mengontrol siswa baik. 2 untuk murid atau siswa, yang ketiga orang tua. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ibu telah menyampaikan juga, sudah ada. Wah, ini semangat Bu Haji. Wah, ini paling banyak berinteraksi sama siswa, tempat curhatnya murid-murid ini.
Pasti Ibu lebih banyak mengetahui apa-apa yang bisa dilakukan oleh murid-murid kita. Semangat Bapak Ibu, jika ada yang mengalami kendala atau kesulitan-kesulitan boleh ditanyakan. Alhamdulillah, bisa dong. Semua guru SMP 1, saya percaya guru-guru di SMP Negeri 1 Bau paham dan tahu apa sikap-sikap yang telah mencerminkan visi kita. Apalagi ibu-ibu dan bapak guru hebat yang hadir saat ini adalah senior-senior saya yang Masya Allah pengalamannya jauh dibandingkan saya, apalagi saya anak baru ini. Masya Allah sekali, terima kasih banyak buat ibu-ibu yang telah hadir dan berpartisipasi di kegiatan kali ini. Alhamdulillah Ibu juga telah menyampaikan merinci sikap-sikap dari guru, murid, orang tua gitu. Iya benar, mungkin jangan jatuh, dan orang tua serta kepala sekolah. Masya Allah banyak sekali, luar biasa. Masih ada Bapak Ibu yang belum menyelesaikan? Oh bersama tadi, Ibu Rina bersama berkolaborasi dengan Ibu Hati. Iya kan, sama betul. Tidak apa-apa, itu namanya kolaborasi yang baik. Lalu makanya tidak bisa menyampaikan bantuannya tidak ada. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Ibu Dian dan Ibu Mutia bagaimana? Ibu Dian, bagaimana sudah? Terima kasih banyak Bu Dian. Kita menunggu dari Bu Mutia. Semangat Bu Mutia. Ayo, ya Bu Mutia ini salah satu guru PJOK perempuan satu-satunya. Guru PJOK perempuan di SMP Negeri 1 Bau dan Ibu juga banyak akrab dengan murid-muridnya karena dia kegiatannya banyak di luar di lapangan. Namanya guru olahraga katanya. Ya apalagi olahraga ya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kolaborasi antara setiap sekolah dan orang tua.
Baik Bapak Ibu, kegiatan merinci sikap dan perilaku murid, guru, orang tua murid dan kepala sekolah yang menceritakan visi ini sudah menjadi bagian akhir dari kegiatan diskusi kita ini. Setelah kita menuliskan sikap-sikap tadi, kita akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada hari ini, dan setelah itu kita akan mendengarkan arahan dari pengajar praktik, baru kemudian kegiatan ini ditutup. Sudah, Ibu Mutia, terima kasih banyak Bu Mutia. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita hari ini, untuk merincikan sikap dan perilaku murid, guru, orang tua dan kepala sekolah yang mencerminkan visi. Terima kasih. Mari kita lihat bersama-sama. Ibu masih ada Pak Samil itu. Oh, Pak Samil, maafkan aku Bapak. Pak Samil, beliau adalah senior yang begitu mengayomi di sini. Masya Allah sekali, kita beri tepuk tangan dulu kepada Bapak Samil. Mari Pak, saya bantu. Baik, sampai jumpa. Pak Samil juga salah satu guru yang begitu mendukung kegiatan guru penggerak ini. Kemarin saya sampaikan Bapak mohon bantuannya besok. Pagi-pagi Bapak sudah hadir, Masya Allah sekali. Alhamdulillah. Bapak ini, mereka, tapi dia di sini. Kita muter terbalik kayaknya, biar nggak apa-apa. Nanti saya lihat. Balik-balik. Semangat ini. Semangat. Ini Pak Salem. Bisa. Masih tahu juga. Ini nomor 4 ya? Nomor 4 juga. Kita yang baca. Ya baik Bapak Ibu, saya akan membacakan rincian sikap yang telah kita tulis bersama-sama di sini, sudah kita tempelkan. Saya akan membacakan beberapa saja yang mewakili yang mirip-mirip. Untuk sikap guru, ada sini dinyatakan bahwa pembelajarannya sudah berpihak kepada murid. Ya, sama yang ini juga. Kemudian ada juga guru masuk tepat waktu, keluar tepat waktu, dan membimbing siswa pada pembelajaran. Ya benar, semuanya tepat waktu, melaksanakan tugas dan mengajar, memiliki sikap yang tanggung jawab. Ya, perilaku yang memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Kemudian dari murid, sikap murid kita yaitu bertanggung jawab dan disiplin. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi murid-murid kita sudah bertanggung jawab. Tanggung jawabnya dengan menyelesaikan tugas sendiri, kumpul tepat waktu. Ada juga yang membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sekolah, menerima pembelajaran dengan baik, mengikuti peraturan dan tertib sekolah, disiplin waktu, dan mencerminkan sifat dan karakteristik yang baik, serta bergotong royong, menghargai perbedaan antar sesama teman. Oke. Kemudian sikap orang tua yang mencerminkan visi, memberikan dukungan materi dan moral untuk kesuksesan anaknya, memfasilitasi anaknya dalam semua kegiatan di sekolah, memberikan izin. Orang tua juga memotivasi anak dalam belajar di rumah. Benar sekali. Kemudian orang tua juga bekerja sama dengan guru dan wali kelas untuk membimbing putra putrinya
agar kelak menjadi anak yang berakhlak baik. Iya, benar sekali. Dia rata-rata memberikan izin, memfasilitasi dan memotivasi anak-anaknya. Oke, kemudian kepala sekolah. Ya, kepala sekolah kita bagaimana sikapnya? Yang mencerminkan visi, yaitu kepala sekolah memfasilitasi dan memotivasi para guru untuk meningkatkan kompetensinya. Kepala sekolah juga mendukung semua kegiatan di sekolah dan mendukung guru-guru mengikuti kegiatan yang positif, sama mendukung dan memfasilitasi dan menghargai bawahannya dan mendengarkan pendapat dari rekan kerjanya. Baik sekali, bersikap tegas dalam menjalankan peraturan dan memberikan tugas. Ya, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu guru hebat. Suatu kesyukuran bagi saya atas partisipasi, atas kehadirannya dan keaktifannya dalam kegiatan diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan berlipat lipat lagi kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan ini ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan kita semuanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Pengajar Praktik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lucu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk calon guru penggerak hebat kita, Ibu Zulika Nurtanina. Masya Allah, kegiatannya berjalan dengan lancar, semuanya aktif. Mungkin berkat doanya Pak Muda tadi ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu. Ya, dari kita bisa melihat gambaran dari kegiatan diskusi kita tadi, ternyata penting sekali untuk berkolaborasi, bekerja sama, gotong royong. Apalagi sekarang ini kita sudah kurikulum merdeka. Kolaborasi dalam khususnya pembelajaran proyek penguatan profil belajar Pancasila itu luar biasa sekali. Tidak ada lagi namanya senioritas, junior dan sebagainya. Kita bagusnya saling berkolaborasi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya melihat tadi ternyata visi SMP Negeri 1 Bau-Bau sudah selaras dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu semua. Masya Allah, ini keren sekali. Perilaku-perilakunya juga sudah sesuai. Kemudian setelah keluar dari tempat ini, Bapak Ibu jangan hanya saja visi ini hanya sebagai rumusan kalimat-kalimat saja, tetapi buatlah rencana-rencana yang konkret, inisiatif perubahan dari Bapak Ibu semua yang mencerminkan visi kita ini, terutama perilaku-perilaku gurunya. Seorang guru harusnya ditiru dan digugu dan ditiru ya, Ibu Juli. Ketika kita memberi contoh, kita memberi tahu siswa bahwa kalian harus disiplin, ternyata gurunya tidak, itu sama saja bohong. Jadi perilakunya tidak sesuai. Ketika kita suruh siswa masuk kelas tepat waktu, ternyata gurunya 15 menit dulu baru masuk. Atau kita upacara, suruh siswa dengarkan dengan baik, siap dengan baik, ternyata gurunya kita kojak-kojak saat pas upacara sambil kojak-kojak. Bagaimana siswa kita mau meniru kita, sementara kita sendiri sikap kita seperti itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi keluar dari sini, silahkan buat rencana-rencana konkret untuk mewujudkan visi, untuk mewujudkan cita-cita murid kita. Baik, kita tutup kegiatan kita, alhamdulillah, dengan kita ucap sama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita berdoa menutup kegiatan kita dengan doa menutup kegiatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Bagaimana cara matinya? Mana yang matinya ini? Ini.